Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah Al-Quran? Dari pengertiannya, kemudian contohnya, karena banyak sekali ya munasabah dalam Al-Quran. Memang ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwa tidak semua ulama berpendapat bahwa dalam Al-Quran itu terdapat munasabah. Tapi lebih banyak ulama yang percaya bahwa dalam Al-Quran itu ada yang namanya munasabah Al-Quran. Baik, munasabah, kita ke pengertian munasabah Al-Quran ya. Di situ secara bahasa bahwa munasabah itu berasal dari kata nasabah, yang artinya yaitu dekat atau qorib. Nah, menurut Az-Zarkashi sama artinya dengan al-qoribu al-mutasil, yaitu dekat dan bersambung. Nah, setiap sesuatu yang berdekatan dan punya hubungan bisa dikatakan sebagai munasabah ya. Nah, munasabah itu kayak nasab, kan? Nasab itu kan hubungan kekeluargaan atau hubungan dekat ya. Kemudian ulumul Quran ini menggunakan kata munasabah dalam dua makna ya. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu adanya hubungan kedekatan antara ayat dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian yang kedua, hubungan makna suatu ayat dengan ayat lain. Misalnya pengkhususannya atau menetapkan syarat terhadap yang lain yang tidak bersyarat. Nah, misalnya dalam Quran surat Al-Maidah nih ayat 3 itu kan dijelaskan bahwa banyak sekali ya aneka makanan yang haram. Antara lain salah satunya itu darah. Nah, darah ini kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 145 ini dijelaskan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir. Nah, ayat ada munasabah di antara kedua ayat ini. Kemudian saya ambil kembali dari buku Prof. Quraisy yaitu Kaidah Tafsir. Di sini dijelaskan bahwa munasabah Al-Quran itu dicari untuk ayat-ayat yang munasabahnya belum jelas ya, jadi tidak jelas. Di sini ada beberapa bentuk munasabah ya, bentuk hubungan antara ayat dengan ayat, ataukah dari ayat satu ayat tersebut, kemudian dari awal ayatnya sampai kepada penutup ayatnya itu ada. Yang pertama di sini ada yang namanya kebertolak belakangan. Nah, dalam kebertolak belakangan ini dicontohkan menggunakan Quran surah Saba ayat 2 ya, di situ sudah dituliskan bahwa di sini ayatnya itu menjelaskan bahwa ada kata-kata yang bertolak belakang seperti bumi dan langit, kemudian masuk dan turun, keluar dan naik gitu kan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha ya. Wa ma ya'ruju fiha. Jadi di situ apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Jadi ada yang masuk, ada kemudian keluar, kemudian ada turun dari langit dan apa yang naik di sana. Jadi ada naik, ada kemudian turun. Nah, kemudian ada al-istidrod. Nah, al-istidrod itu al-istidrod gitu ya. Apa itu al-istidrod? Yaitu menguraikan satu persoalan kemudian berpindah ke persoalan yang lain yang sejalan dengan persoalan yang pertama. Lalu dipindah lagi ke persoalan yang pertama tadi. Contohnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 26. Di sini diceritakan ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai putri-putri Adam, kami telah menurunkan untuk kamu pakaian ya. Pakaian yang bisa menutupi aurat kamu dan juga pakaian indah. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Itulah pakaian diturunkan sebagian. Nah, itu kembali. Jadi pakaian takwa itu kemudian kembali kepada pakaian pertama yang diturunkan, yang kami turunkan tadi ya, kepada manusia. Kemudian yang ketiga, percontohan tentang keadaan. Nah, ini seperti contohnya di surah Al-Baqarah
ayat 189. Di sini yas'alunaka 'anil ahillah gitu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, apa sih sebenarnya bulan sabit gitu? Katakanlah bahwa itu pertanda waktu bagi manusia dan masa pelaksanaan haji. Bukanlah termasuk kebajikan masuki rumah dari belakangnya dengan melubangi atapnya, tetapi pelaku kebajikan adalah bertakwa dan masuki rumah dari pintunya. Nah, ini percontohan tentang keadaan. Apa yang ditanyakan di situ? Oh, apa yang ditanyakan kepadamu itu bulan sabit. Jadi yang dicontohkan, yang ditanyakan ya tentang sebuah keadaan, yang diceritakan tentang sebuah keadaan itu bahwa waktu itu sudah memasuki waktu di mana manusia itu sudah waktunya untuk melaksanakan haji gitu. Kemudian menjawab sebuah pertanyaan. Nah, di sini contohnya yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 273, kemudian mengecam dan melarang praktik riba itu ada ayat 274 sampai 279, lalu memerintahkan menulis hutang piutang. Jadi di sini dalam surah Al-Baqarah itu kan memerintahkan bersedekah. Dan kemudian dijelaskan lagi, dijawab dengan ayat 274 sampai 279 ini dengan adanya larangan riba, yang kemudian Allah juga memerintahkan menulis piutang itu pada ayat 282. Nah, hubungan ayat-ayat di atas adalah ketika ada perintah bersedekah dan larangan mengembangkan harta dengan riba, bisa jadi timbul kesan bahwa Allah tidak menghendaki kaum muslim menghargai uang. Nah, untuk menghapus kesan itu, ayat 288 itu memberikan petunjuk betapa harta harus dipelihara dan disyukuri ya, sehingga utang piutang walaupun sedikit itu harus ditulis gitu ya, agar tidak lupa ataupun ada kecurangan dalam hutang piutang tersebut. Kemudian ini ada yang terakhir, yaitu menghadirkan gambar tentang keadaan yang dialaminya. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 ya. Di situ ada as-sama al-ibil kaifa khuliqat ila sama kaifa rafa'at kayak gitu ya. Wa ilal ardi. Nah, sampai ada wa ilal jibali juga ada wa ilal ardi. Nah, ini menggambarkan tentang keadaan yang dialami ketika itu. Ada apa di situ masyarakat Arab ketika itu, kemudian diceritakan dalam ayat tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya ada munasabah ayat dengan penutup ayatnya. Nah, ini dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 103. Di sini latu dari kul absyar wa huwa yadrikul absyar wa huwa latiful khabir. Nah, di situ di wa huwa latiful khabir itu menjelaskan, ada hubungannya kejelasan dengan ayat yang di depan bahwa la tudrikul absar wa yudrikul absar, bahwa di situ Allah itu maha halus, maka penglihatannya tidak dapat dilihat oleh khabir dan maha mengetahui. Jadi meskipun penglihatannya tidak dapat dilihat, tapi Allah itu bisa maha mengetahui gitu. Kemudian yang kedua, penyesuaian dengan konteks umum uraian. Nah, ini bisa dibandingkan pada ayat surah An-Nahl ayat 18 dengan surah Ibrahim ayat 34. Nah, di sini di ayat hampir sama ya. Di ayat An-Nahl ayat 18 itu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nah, di situ pakainya laghafurur rahim, sedangkan di dalam surah Al-Ibrahim itu pakainya innal insana lazalumun kafar. Nah, dalam surah An-Nahl ini dikemukakan dalam konteks uraian tentang aneka nikmat Allah dan betapa nikmat itu dilimpahkannya. Nah, kendati manusia durhaka, namun dia tetap mengampuni dan mengasihi mereka ya. Jadi innallaha ghafurur rahim itu memperlihatkan bahwa Allah itu tetap mengampuni dan mengasihi umatnya. Kemudian dalam konteks yang surah Al-Ibrahim ini, tentang kedurhakaan manusia, padahal sudah demikian banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada mereka. Makanya pakainya innal insan lazalumun kafar. Manusia sangat aniaya, lagi sangat kafir. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk hubungan nama surah dengan tujuan surah tersebut,
Di sini bisa dilihat ada dalam surah Al-Fatihah ya, dari namanya. Oke. Surah Al-Fatihah ini kan sebagai kenapa kemudian dinamakan surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini ditempatkan di depan ya sebagai pembuka. Nah, gitu. Jadi dengan demikian Al-Fatihah harus memuat meskipun secara tersirat semua bagian dalam Al-Qur'an. Ia sebagai pembuka atau gerak pertama dalam uh, ayat-ayat sebelumnya dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya ada hubungan nama surat dengan tujuan surat tersebut. Kemudian hubungan satu surah dengan surah sebelumnya. Nah, di sini contohnya, jadi ada kan karena banyak surah ya dalam Al-Quran, baik surah-surah yang panjang maupun surah-surah yang pendek ya. Di sini contohnya surah Al-Baqarah misalnya memberikan berbagai perincian dan penjelasan dari keterangan global yang ada pada surah Al-Fatihah. Nah, karena setelah Al-Fatihah itu kan surah Al-Baqarah. Nah, dalam surah Al-Baqarah inilah dijelaskan perincian dari yang belum terjelaskan di surah Al-Fatihah. Nih, seperti kata Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah ini diperinci dengan berbagai perintah zikir dan syukur pada ayat 152 dalam surah Al-Baqarah. Kemudian hubungan penutup surah dengan awal surah berikutnya. Jadi penutup surah itu maksudnya ayat terakhir di sebuah surah dengan ayat awal surah setelahnya. Ini di sini contohnya yaitu ada surah Al-Hadid ayat 1. Apa yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah atau menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini munasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu surah Al-Waqiah yang memerintahkan bertasbih. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb yang maha besar. Nah, disinilah kemudian dijelaskan gitu ya, munasabah ada hubungan dengan surah Al-Hadid setelahnya, bahwa segala sesuatu apapun itu yang berada di langit dan berada di bumi itu bertasbih atas nama Allah. Gitu. Oke, jadi ada munasabah itu ada ayat dengan ayat, kemudian ada ayat dengan surah ya, ayat terakhir dengan awal surah, kemudian ada munasabah dalam satu ayat tersebut ya, dari awal ayat kemudian di penutup ayatnya gitu ya. Kemudian ada munasabah nama surah dengan tujuan surah tersebut. Begitu, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.